Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi akuntansi perbankan Indonesia mengenai akuntansi modal bank dan pinjaman yang diterima. Kelompok 5 terdiri dari saya sendiri, Yanuatri Rahmatun NPM 036, kemudian rekan saya Nafisa Fitri Wulansari NPM 042, kemudian Pujili Setiani NPM 045. Nama saya Yanuatri Rahmatun NPM 036. Langsung saja kita ke slide yang pertama, yaitu mengenai klasifikasi modal bank. Modal bank sendiri merupakan dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian badan usaha yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha bank di samping untuk memenuhi regulasi yang ditetapkan oleh otoritas moneter. Untuk klasifikasi modal bank sendiri ada 3. Yang pertama modal inti, yang kedua modal pelengkap, dan yang ketiga modal pelengkap tambahan. Modal inti terdiri dari yang pertama modal inti sendiri, yaitu modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya. Kemudian yang kedua modal sumbangan, yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham. Kemudian yang ketiga cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisian laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak dan mendapat persetujuan dari rapat umum pemegang saham. Kemudian yang keempat, cadangan tujuan, yaitu bagian laba yang dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan dari rapat umum pemegang saham. Kemudian yang kelima, laba ditahan, yaitu saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh rapat umum pemegang saham diputuskan untuk tidak dibagikan. Kemudian yang keenam, laba tahun lalu, yaitu laba tahun-tahun lalu setelah dikurangi pajak yang belum ditetapkan penggunanya oleh rapat umum pemegang saham. Kemudian yang terakhir, laba tahun berjalan setelah dikurangi dengan taksiran hutang pajak. Laba tahun berjalan ini hanya diperhitungkan sebagai modal inti sebesar 50%. Kemudian untuk slide selanjutnya yaitu mengenai pembelian kembali saham atau saham treasury. Pembelian kembali saham yang telah beredar dapat dilakukan dalam kerangka untuk mempertahankan struktur kepemilikan, menghindari hostile takeover, memenuhi tuntutan regulasi, atau untuk mengimbangi penurunan skala operasi bank yang semakin menurun sehingga tidak perlu modal besar. Perlakuan akuntansi untuk saham treasury ada 2 macam. Yang pertama, dicatat berdasarkan harga perolehan, dan yang kedua dicatat sebesar harga nominal. Saham yang diperoleh kembali yang dicatat sebesar harga perolehan, maka pada saat dijual kembali juga dicatat atau dikreditkan sebesar harga perolehannya. Bila pembelian saham treasury dilakukan lebih dari 1 kali, maka dapat digunakan metode masuk terakhir keluar pertama atau MTKP dan disajikan sebagai pengurang modal saham. Selisih harga jual kembali dengan harga perolehannya diperlakukan sebagai tambahan modal. Sebaliknya, apabila harga jual kembali lebih rendah dari harga perolehannya, maka selisihnya diperlakukan sebagai pengurang modal. Dalam hal ini dibebankan pada rekening tambahan modal untuk saham treasury. Bila saldo tambahan modal saham treasury tidak mencukupi untuk menanggung kerugian penjualan saham, maka selanjutnya bisa dibebankan pada laba ditahan. Kemudian untuk pencatatan didasarkan pada harga nominal, saham yang diperoleh kembali dicatat sebesar harga nominal dan disajikan sebagai pengurang terhadap modal saham. Bila harga perolehan kembali saham treasury semula dikeluarkan dengan harga di atas harga nominal atau harga pari, maka harus didebet agio saham. Kalau jumlah yang dibayarkan lebih besar daripada saat pengeluaran saham, maka bank dapat mendebet rekening laba ditahan. Sebaliknya, bila yang dibayarkan lebih kecil daripada saat pengeluaran saham, maka dikreditkan ke rekening tambahan modal saham treasury. Untuk contohnya sendiri bisa dilihat di buku di halaman 141 dan untuk tabelnya ada di 142. Selisih antara jumlah yang dibayarkan pada saat perolehan kembali dengan jumlah yang diterima pada saat pengeluaran saham tidak diakui sebagai laba atau rugi suatu bank. Oleh karena itu, saham treasury tidak boleh diperlakukan sebagai aktiva bank,
namun hanya sebagai pengurang terhadap modal saham. Untuk slide selanjutnya yaitu mengenai penarikan kembali saham treasury. Saham treasury yang ditarik kembali berarti saham tersebut tidak akan diedarkan kembali. Perlakuan akuntansi untuk saham treasury yang ditarik tergantung metode pencatatan sebelumnya. Bila berdasarkan harga perolehan, bank tidak mengakui kenaikan ataupun penurunan modal dari saham treasury yang diperoleh, maka kenaikan atau penurunan saham treasury harus diakui pada saat saham tersebut ditarik kembali. Kemudian jika sebelumnya diketahui bahwa harga perolehan saham treasury lebih kecil daripada harga saham ketika emisi, maka kenaikan ini dicatat dengan mengkredit rekening tambahan modal saham treasury. Bila terjadi sebaliknya, maka bank dapat mendebet rekening tambahan modal atau agio saham atau laba ditahan. Kemudian apabila pencatatannya didasarkan harga nominal, maka bank telah mengakui kenaikan atau penurunannya, sehingga pada saat penarikan tidak perlu mengakui selisih kenaikan atau penurunan saham treasury tersebut. Untuk contohnya sendiri bisa dilihat di buku di halaman 143. Kemudian untuk slide yang selanjutnya yaitu mengenai klasifikasi modal bank yang kedua, yaitu modal pelengkap. Modal pelengkap yang pertama yaitu cadangan revaluasi aktiva tetap, yaitu cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian yang kedua, penyisian penghapusan aktiva produktif yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan dengan maksud untuk menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktifnya. Kemudian yang ketiga, modal pinjaman, yaitu utang yang didukung oleh instrumen atau warkat yang memiliki sifat-sifat seperti modal dan mempunyai ciri-ciri tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan, tidak dapat ditarik atau dilunasi atas inisiatif pemilik tanpa persetujuan BI, mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugian bank melebihi laba ditahan dan cadangan-cadangan yang termasuk modal inti. Meskipun bank belum dilikuidasi dan pembayarannya bunga dapat ditangguhkan apabila bank dalam keadaan rugi atau labanya tidak mendukung untuk membayar bunga tersebut. Kemudian yang keempat yaitu pinjaman subordinasi. Pinjaman subordinasi merupakan pinjaman yang memenuhi syarat-syarat ada perjanjian tertulis, mendapat persetujuan Bank Indonesia, dan tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan telah disetor penuh dengan minimal jangka waktu 5 tahun. Pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapatkan persetujuan BI, serta hak tagih berada pada urutan paling akhir dalam hal bank likuidasi. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai akuntansi pinjaman subordinasi. Akuntansi pinjaman subordinasi ini merupakan transaksi pinjaman subordinasi pada saat diterima dicatat sebesar jumlah yang disepakati. Pada saat realisasi dan pencatatan selama periode pinjaman subordinasi berupa angsuran pokok dan bunga. Kemudian untuk slide yang selanjutnya yaitu mengenai klasifikasi modal bank yang ketiga, yaitu modal pelengkap tambahan. Modal pelengkap tambahan yang pertama yaitu bank dapat memperhitungkan modal pelengkap tambahan untuk tujuan perhitungan kebutuhan penyediaan modal minimum atau KPMM atau Capital Adequacy Ratio secara individual atau secara konsolidasi dengan perusahaan anak. Kemudian yang kedua, modal pelengkap tambahan. Dalam perhitungan KPMM hanya dapat digunakan untuk memperhitungkan risiko pasar. Kemudian yang ketiga, pos yang dapat diperhitungkan sebagai modal pelengkap tambahan, yaitu pinjaman subordinasi jangka pendek yang memenuhi kriteria seperti yang pertama, tidak dijamin oleh bank atau perusahaan anak yang bersangkutan dan telah disetor penuh. Kemudian, memiliki jangka waktu perjanjian sekurang-kurangnya 2 tahun. Kemudian, tidak dapat dibayar sebelum jadwal waktu yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman kecuali dengan persetujuan Bank Indonesia. Kemudian, terdapat klausula yang mengikat
yang menyatakan bahwa tidak dapat dilakukan pembayaran pokok atau bunga, termasuk pembayaran pada saat jatuh tempo, apabila pembayaran dimaksud dapat menyebabkan KPMM secara individual atau secara konsolidasi dengan perusahaan anak tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Kemudian, terdapat perjanjian pinjaman yang jelas termasuk jadwal pelunasannya, dan memperoleh persetujuan terlebih dahulu oleh Bank Indonesia. Kemudian untuk slide yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu rasio kecukupan modal bank perkreditan rakyat. Berikut saya sampaikan tata cara perhitungan kecukupan modal bank perkreditan rakyat yang dapat dilakukan, yaitu 1. Resiko aktiva. Dalam menghitung ATMR, pos aktiva diberikan bobot resiko yang besarnya didasarkan pada resiko yang terkandung pada aktiva itu sendiri. Resiko yang berdasarkan pada jenis aktiva, golongan debitur, dan penjamin atau sifat barang jaminan. Kemudian yang kedua yaitu bobot resiko. Untuk bobot resiko ini sesuai dengan prinsip pada risiko aktiva. Rinciannya yaitu 0%, yaitu risikonya pada kas, sertifikat Bank Indonesia, kemudian kredit dengan agunan berupa SBI, tabungan dan deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan disertai dengan surat kuasa pencairan emas dan logam mulia sebesar nilai terendah antara agunan dan bukti kredit. Yang keempat yaitu kredit kepada pemerintah pusat. Untuk yang 20% itu risiko pada giro deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, serta tagihan lainnya kepada bank lain. Kemudian kredit kepada atau yang dijamin oleh bank lain atau pemerintah daerah. Kemudian untuk yang bobot resiko 40% yaitu untuk kredit kepemilikan rumah atau KPR yang dijamin oleh hak tanggungan pertama dengan tujuan untuk dihuni. Kemudian untuk resiko yang berbobot 50% yaitu kredit kepada atau yang dijamin oleh BUMN atau BUMD. Yang dimaksud BUMN sebagai penjamin adalah lembaga penjamin kredit milik pemerintah pusat. Yang kemudian untuk yang BUMD yaitu penjamin BUMD yang melakukan usaha sebagai perusahaan penjamin dan melakukan perjanjian kerjasama penjaminan kredit dengan lembaga penjamin kredit milik pemerintah pusat. Kemudian ada lagi kredit kepada pegawai atau pensiunan yang memenuhi persyaratan. Untuk pegawai atau pensiunan penerima kredit yaitu pegawai negeri sipil atau PNS, anggota TNI atau Polri, pegawai lembaga negara atau pegawai BUMN atau BUMD. Kemudian yang kedua itu ada pensiunan PNS, pensiunan anggota TNI Polri, pensiunan pegawai lembaga negara dan atau pensiunan pegawai BUMN atau BUMD. Kemudian untuk pegawai pensiunan dijamin dengan asuransi jiwa dari perusahaan asuransi yang memiliki kriterianya yaitu 1. Memiliki izin usaha dari instansi yang berwenang, kemudian laporan keuangan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik, yang ketiga tidak merupakan pihak terkait dengan BPR. Kemudian persyaratan yang ketiga yaitu pembayaran angsuran atau pelunasan kredit bersumber dari gaji atau pensiun berdasarkan surat kuasa memotong gaji atau pensiun kepada BPR. Dan syarat yang keempat yaitu BPR menyimpan surat asli pengangkatan pegawai atau surat keputusan pensiun atau surat registrasi induk pegawai atau KARIP dan polis pertanggungan asuransi jiwa debitur. Sedangkan untuk resiko 85% yaitu kredit kepada usaha mikro dan kecil. Kredit usaha mikro itu dengan plafon sampai dengan 50 juta, sedangkan untuk kredit
kecil dengan plafon 50 juta sampai 500 juta. Untuk yang berisiko 100% yaitu kredit kepada atau yang dijamin oleh perorangan, komersial atau kelompok dan perusahaan lainnya. Yang kemudian adalah aktiva tetap dan inventaris atau nilai buku dan aktiva lainnya selain yang sudah disebutkan. Kemudian untuk yang ketiga yaitu perhitungan kecukupan modal ini, yang ketiga yaitu aktiva produktif. Aktiva produktif merupakan kualitas kurang lancar yang diragukan atau macet. Aktiva produktif dengan kualitas kurang lancar, diragukan atau macet dapat dihitung dalam perhitungan ATMR dinilai sebesar nilai buku, yaitu setelah dikurangi dengan penyisian penghapusan aktiva produktif atau PPAP khusus dari aktiva produktif dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet. Penilaian kualitas aktiva produktif KAP dan PPAP mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang KAP dan PPAP. Pada slide selanjutnya, di sini ada tata cara perhitungan kebutuhan minimum, yaitu dengan cara 1. Perhitungan kebutuhan modal didasarkan pada ATMR yang dihitung dengan cara mengalihkan nilai nominal pos-pos aktiva dengan bobot risiko masing-masing. Kemudian yang kedua, menjumlahkan ATMR dari masing-masing aktiva. Kemudian yang ketiga, menjumlahkan modal inti dan modal pelengkap untuk mengetahui jumlah modal BPR. Kemudian langkah keempat yaitu menghitung modal minimum. Untuk langkah kelima yaitu menghitung kekurangan modal dengan cara membandingkan jumlah modal minimum pada langkah keempat dan dengan jumlah modal pada langkah pertama. Kemudian yang keenam, langkah terakhirnya yaitu menghitung KPMM dengan cara membandingkan jumlah modal BPR pada langkah 3 dengan ATMR pada langkah yang pada slide selanjutnya yaitu rasio kecukupan modal bank umum atau capital adequacy ratio. Perhitungan rasio kecukupan modal pada bank umum memiliki perbedaan dengan tata cara perhitungan rasio kecukupan modal pada bank perkreditan rakyat. Pada umumnya, untuk menentukan kecukupan modal perlu memasukkan risiko pasar. Untuk menentukan besaran risiko pasar dalam perhitungan kecukupan modal dapat menggunakan metode standar dan metode intang. Dalam melakukan penyempurnaan kembali terhadap penggunaan metode standar dalam perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum dengan memperhitungkan risiko pasar tertuang pada Surat Edaran Bank Indonesia nomor 9/33/DPNP tanggal 18 Desember 2007 yang isinya yang pertama, perhitungan KPMM memperhitungkan risiko kredit dan risiko pasar yang dilakukan dengan formula KPMM itu jumlah dari tier 1, tier 2, tier 3 dikurangi penyertaan dibagi ATMR dari risiko kredit ditambah 12,5 kali beban modal untuk risiko pasar dengan minimum 8%. Kemudian yang kedua yaitu sebelum mengalokasikan beban modal untuk risiko pasar, bank wajib memenuhi KPMM untuk risiko kredit yaitu minimal 8%. Untuk cara perhitungannya yaitu dengan KPMM itu jumlah dari tier 1, tier 2 dikurangi penyertaan dibagi ATMR risiko kredit dengan minimal 8%. Untuk yang ketiga yaitu perhitungan KPMM secara konsolidasi, perhitungan modal, risiko kredit, dan risiko pasar dilakukan terhadap data atau posisi secara konsolidasi. Kemudian yang keempat yaitu ada perhitungan yang dimaksud dalam yang pertama tadi, yaitu bank harus melakukan 1. Menghitung aktiva tertimbang menurut resiko
untuk resiko kredit sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian yang kedua yaitu menghitung jumlah beban modal untuk seluruh resiko pasar. Kemudian yang ketiga yaitu untuk menghindari duplikasi perhitungan resiko terhadap surat berharga exposure yang termasuk dalam trading book yang telah diperhitungkan resiko spesifik untuk resiko suku bunga seperti obligasi yang diterbitkan oleh BUMN atau swasta dikeluarkan dari perhitungan ATMR berdasarkan resiko kredit. Kemudian yang keempat yaitu menghitung exposure tertimbang menurut resiko pasar atau market risk weighted exposure dengan cara mengkonversi jumlah beban modal untuk seluruh jenis resiko pasar sebagaimana yang dinyatakan pada langkah huruf B. Yang kedua menjadi ekuivalen dengan ATMR dikalikan 12,5 yaitu 100/8. Kemudian yang kelima yaitu menjumlah ATMR untuk resiko kredit dengan exposure tertimbang menurut resiko pasar. Yang keenam yaitu menghitung modal bank yang terdiri dari modal inti tier 1, modal pelengkap tier 2, modal pelengkap tambahan tier 3 yang dialokasikan untuk menutup resiko pasar setelah dikurangi penyertaan. Dalam perhitungan KPMM secara konsolidasi, penyertaan yang terjadi pengurang modal adalah penyertaan bank kepada perusahaan anak yang tidak wajib dikonsolidasikan sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian yang ketujuh yaitu membagi total modal sebagai mana yang sudah dijelaskan tadi di sebelumnya dengan jumlah ATMR dengan exposure tertimbang sebagaimana yang sudah dijelaskan yang huruf E. Yang kelima yang hasilnya dinyatakan dalam persentase. Untuk yang kelima yaitu modal pelengkap tambahan atau tier 3 yang digunakan dalam perhitungan rasio KPMM yaitu sebesar modal yang dibutuhkan untuk menutup risiko pasar. Kemudian yang keenam yaitu modal pelengkap tambahan atau tier 3 yang memenuhi persyaratan namun tidak digunakan dalam perhitungan rasio KPMM sebagaimana dimaksud di pasal 4 dihitung sebagai rasio kelebihan modal pelengkap tambahan atau excess tier 3 capital ratio. Untuk cara penghitungannya yaitu kelebihan modal pelengkap tambahan dibagi ATMR resiko kredit ditambah ATMR resiko pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafisa Fitriwulansari NPM 042. Untuk slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pinjaman yang diterima. Sumber dana jangka panjang yang diterima oleh bank dalam neraca dicatat sebagai pinjaman diterima. Pinjaman yang diterima adalah fasilitas pinjaman yang diterima dari bank atau pihak lain termasuk dari Bank Indonesia, lembaga keuangan bukan bank, lembaga keuangan luar negeri dan masyarakat umum, baik dalam valuta rupiah maupun valuta asing, dan harus dilunasi bila jatuh tempo. Pengertian pinjaman diterima ini tidak termasuk pinjaman subordinasi. Di sini ada 6 jenis pinjaman yang diterima. Untuk yang pertama, pinjaman dari bank lain, yaitu pinjaman yang diperoleh dari bank lain. Untuk yang kedua, pinjaman dari luar negeri atau disebut two-step loan, yaitu pinjaman diterima yang diperoleh melalui pemerintah RI, Departemen Keuangan dari lembaga keuangan internasional. Kemudian untuk yang ketiga, pinjaman obligasi, yaitu adalah bukti hutang kepada investor yang dijamin oleh lembaga penjamin efek serta mengandung janji pembayaran bunga atau janji lainnya serta pelunasan pokok pinjaman dilakukan pada tanggal jatuh tempo sekurang-kurangnya 3 tahun sejak tanggal emisi. Kemudian yang keempat, ada bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI, yaitu pinjaman yang diterima dari Bank Indonesia apabila bank mengalami krisis likuiditas. Kemudian untuk yang kelima, pinjaman yang diterima dalam rangka pembiayaan bersama atau sindikasi satu atau beberapa proyek. Kemudian untuk slide selanjutnya, pencatatan pinjaman yang diterima dari kreditur.
Transaksi pinjaman yang diterima didahului dengan membuat perjanjian antara pihak kreditur dan debitur. Kemudian perjanjian ditandatangani kedua belah pihak. Dan perjanjian ini dalam akuntansi disebut komitmen. Pencatatan komitmen ini diikuti pencatatan realisasi pinjaman dan dicatat sesuai nilai nominal yang ditarik bank selaku debitur. Dan hal-hal yang terkait biaya pengkreditan menjadi beban peminjam setelah direalisasikan. Untuk slide selanjutnya yaitu pinjaman two step loan. Di sini ada 8. Yang pertama, pinjaman diberikan oleh lender sendiri atau dalam bentuk konsorsium kepada pemerintah RI. Untuk yang kedua, pinjaman ditujukan kepada proyek-proyek yang bertujuan mengembangkan industri kecil dan menengah yang menunjang perekonomian. Kemudian yang ketiga, pinjaman dapat berupa devisa, barang modal, atau jasa atau tenaga ahli. Kemudian yang keempat, pemerintah meneruskan pinjaman kepada Participating Financial Institution atau PFI, yaitu bank-bank dan LKBB dalam bentuk rupiah sehingga resiko selisih kurs yang terjadi menjadi tanggung jawab pemerintah. Untuk yang kelima, suku bunga TSL ditentukan oleh pemerintah. Kemudian yang keenam, TSL berjangka waktu 10-15 tahun sehingga dapat diakui sebagai equity. Kemudian yang ketujuh, perbandingan pembiayaan proyek antara dana TSL dengan dana dari PFI berkisar 80% banding 20% dari jumlah kredit. Kemudian untuk yang kedelapan, untuk tagihan TSL yang tidak ditarik, PFI wajib membayar kepada pemerintah sejumlah biaya yang dibayar kepada lender oleh pemerintah sesuai perjanjian termasuk komitmen charge jumlah persentase tertentu berkisar 0,75% per tahun. Untuk selanjutnya, pinjaman obligasi. Obligasi merupakan instrumen untuk menciptakan hutang sumber dana berasal dari obligasi yang merupakan alternatif bank dalam membiayai investasinya. Sebagai surat pengakuan hutang, bank yang menerbitkan obligasi harus membayar bunga kepada pembeli obligasi. Pembayaran bunga dapat dilakukan setiap periode tertentu secara tetap. Kewajiban ini akan diikuti pelunasan obligasi pada saat jatuh tempo. Dalam penerbitan obligasi, pihak bank harus mendapat izin dari otoritas pasar modal. Dalam penerbitan obligasi, harus memenuhi perlindungan negatif dan perlindungan positif. Di sini perlindungan negatif adalah persyaratan yang bersifat melarang emiten untuk melakukan tindakan yang merugikan pemegang obligasi. Contohnya, perlindungan negatif adalah dilarang membagi seluruh laba kepada pemegang saham sebab akan dapat mengurangi kemampuan memenuhi kewajiban kepada pemegang obligasi. Kemudian untuk yang perlindungan positif adalah persyaratan yang mewajibkan emiten melakukan tindakan yang menguntungkan pemegang obligasi. Misalnya, kewajiban menerbitkan laporan keuangan secara periodik agar diketahui kinerja bank tersebut. Kemudian untuk penentuan harga obligasi, dalam menentukan harga obligasi, emiten harus mempertimbangkan tingkat bunga atau kupon obligasi, jangka waktu atau jatuh tempo obligasi, dan keuntungan yang diharapkan oleh investor atau sering disebut bond yield. Kupon obligasi akan menimbulkan biaya bunga bagi emiten atau aliran kas keluar pada pokok obligasi juga akan dibayar kembali pada saat jatuh tempo. Kemudian untuk contoh perhitungannya bisa dilihat di buku Akuntansi Perbankan Dr. Taswan halaman 133. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.